Ya teman-teman sekalian, sekarang kita punya kesempatan ya mencoba atau melakukan test ride dari Honda Vario Evo 160. Namun sebelum saya coba membawa teman-teman sekalian untuk mengetes motor ini di track dari Astra Honda Safety Riding Course ini, saya akan kasih tahu teman-teman sekalian adalah segitiga ergonominya tentu ya, kayak gitu ya. Ini adalah Vario Evo 160 teman-teman sekalian ya. Secara umum saya akan coba untuk naikin sebentar. Ya, jadi seperti ini ya. Ketika dinaikin, kaki saya itu punya jangkauan 75 cm. Di sini masih sedikit jinjit. Namun enteng ya teman-teman sekalian. Walaupun kelihatan badannya gambut gede gitu, namun motor ini masih bisa dihandle lah gitu ya. Ini yang 75 cm dengan ketinggian saya itu cuma 160 cm. Ini masih oke. Kalau kita lihat lagi ya, segitiga ergonominya pada saat duduk, perkiraan saya sih tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan generasi ke-8 dari Vario atau Vario 160 yang sebelumnya. Posisi kaki, posisi tempat duduk, dan posisi tangan ini memperlihatkan bahwa ini adalah segitiga ergonomi khas dari skuter-skuter komuter yang tidak terlalu tinggi seperti kayak PCX atau ADV untuk bagian handlebarnya gitu ya. Cukup lincah lah untuk bisa dipakai untuk selap-selip di perkotaan gitu. Kalau teman-teman sekalian banyak bertemu dengan handicap kayak kemacetan atau mesti masuk selap-selip, kayak itu filtering dari kemacetan di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya. Nih kayak gini teman-teman sekalian, ergonominya, dan kalau menurut saya sih ya tidak banyak berubah karena memang ya ergonomi dari Vario 160 yang sebelumnya juga udah enak, jadi memang nggak perlu banyak dari perubahan. Tinggal sekarang pertanyaannya adalah gimana feel ridingnya. AHM bilang mereka mengubah sedikit atau melakukan tweak sedikit dari mesinnya sehingga menghadirkan kayak torsi yang naik sekitar 0,2 Nm. Apakah naik 0,2 Nm itu benar-benar kerasa pada saat dipakai riding? Kita akan tes nanti di track course-nya dari AHM. Mudah-mudahan nanti kejawab, teman-teman sekalian bisa lihat. Itu aja teman-teman sekalian, langsung aja kita pakai riding gears, helm dan segala macam untuk bisa langsung choose test ride. Yuk. Kalau tadi kita udah ya mereview secara fisik ya Vario Evo 160, sekarang saatnya kita untuk melakukan pengetesan nih teman-teman sekalian dari motor ini ya. Nah, yang mau saya cukup kepoin adalah ya, selain dari apa efek dari perubahan fisik yang diberikan kepada Vario 160 Evo ini adalah itu dia teman-teman sekalian ya. Honda bilang bahwa di setup ECU-nya membuat Vario Evo ini itu torsinya itu naik teman-teman sekalian. Nah, kita akan cobain nanti teman-teman sekalian seperti apa sih feel-nya ya untuk kenaikan dari torsi ya dari Vario Evo 160 ini. Ini menarik nih teman-teman sekalian karena naiknya nggak banyak sih ya, hanya 0,2 Nm ya di torsi puncaknya. Namun kayak apa ya, feel perubahannya, semuanya masih sama, bannya masih gede dan segala macem, dan bahkan joknya sih sebenarnya masih sama. Legroomnya ini nih katanya juga dihadirkan perubahan untuk step floor-nya kayak gini ya. Kita akan cobain teman-teman sekalian ya. Ini dia segitiga ergonominya dari Vario 160. Karena memang segitiga ergonominya masih merupakan segitiga ergonomi untuk motor-motor komuter biasa kayak gitu teman-teman sekalian. Dan ini memang secara umum ya komuter biasa, jadi ini masih rendah gitu ya teman-teman sekalian, tidak seperti kayak PCX yang cukup tinggi atau ADV ya. Pasnya untuk misalkan buat harian. Coba kita nyalain tadi ya. Secara umum dashboardnya ini bezelnya agak sedikit berubah, namun informasi yang dihadirkan masih tetap sama teman-teman sekalian untuk Vario 160 sendiri ya. Tidak ada bunyi-bunyi di starternya karena dia sudah menggunakan model yang ACG starter. Wah, kelihatan ya. Wah, dari tarikan giliran udah. Wah, gini. Saya rasa bakalan ada perubahan nih. Kayaknya nanti ya di di accelerate kayak gitu. Udah boleh, Kang? Belum ya? Sip. Sip ya, teman-teman. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Yes. Langsung kita cobain.
beda sama teman-teman sekalian mulai ya dari akselerasinya nih. Wih, torsinya memang, wah ini ngejambak banget nih asli. Kita akan lihat ya. Teman-teman sekalian, luar biasa. Kelok-kelok kayak begini nih luar biasa. Bannya dan lebar cukup memberikan traksi ke teman-teman sekalian kalau menurut saya ya. Dipakai berliuk-liuk kayak gini ditambah dengan aspal dari safety riding centernya HM yang bener-bener lengket banget. Ini bikin Vario 160 bener-bener bikin fun banget nih saya sampai keluar ya dari track. Accelerate teman-teman sekalian. Pengeremannya juga, ini versi ABS juga cukup bisa bikin kita tuh percaya diri dalam pengerem. Saya nikung kayak gini teman-teman sekalian. Wah, ini teman-teman sekalian pasti lihat akselerasinya nih luar biasa sih teman-teman sekalian. Ada banyak banget kalau saya sih update yang dihadirkan dari akselerasi nih. Setupnya nih nggak hanya nambahin 0,2 ya Newton meter, tapi ternyata memang benar-benar luar biasa. Kita coba dari 0. Diisi terus. Luar biasa nih, luar biasa teman-teman sekalian. Vario 160 Evo. Gak hanya semacam evolusi doang sih, kalau menurut saya sih cukup signifikan nih perubahannya ya. Wah, fun banget emang kalau misalkan kayak begini nih. Dan kita bisa lihat sih, nikung-nikung sampai nikungan yang benar-benar sempit tetap masih bisa dijabanin teman-teman sekalian. Luar biasa. Saya seneng banget asli, karena memang teman-teman sekalian pasti akan bisa ngerasain ya perubahan ya yang diberikan setelah mapping dari engine ECU-nya. Ini benar-benar bikin, pertama beneran itu akselerasinya tuh benar-benar luar biasa sih ya. Nah, kalau mengenai masalah agility atau kelincahan dia berbelok-belok teman-teman sekalian, saya sih melihatnya dia nggak terlalu banyak berbeda ya dibandingkan dengan Vario 160 yang sebelumnya. Walaupun memang secara body gede, jadi pada saat ketika ini ditambah ya performa dari akselerasi dan segala macam, kita masalahnya ya sampai 87 teman-teman sekalian, luar biasa ya. Kilometer per jam, karena kita masih terus lagi teman-teman sekalian. Heartbreaking depan belakang luar biasa, dan kita akan masuk. Nikung, sorry saya nggak gitu banyak ngomong karena tikungannya bener-bener teknikal banget nih teman-teman sekalian, dan bener-bener sempit sehingga butuh banget memang konsentrasi dalam menikung. Dan luar biasa. Ini adalah sesi lap ketiga dan lap terakhir. Kita akan kembali nyobain teman-teman sekalian mengenai masalah performa dari top speed dan juga akselerasi nanti di section accelerate. Cuman ini kita bisa lihat ya, tetap ya amazing banget sih. Saya ngelihatnya lincah banget ya di motor ini ya, luar biasa nih. Kenceng banget asli, luar biasa nih, demen banget saya ini asli. Kita kejar dapat kan nih. Luar biasa, lap ketiga, luar biasa. Teman-teman sekalian, ini mengakhiri ya pengujian Honda Vario Evo 160. Saya puas banget, walaupun cuma 3 lap ya teman-teman sekalian, namun asli puas banget ya. Memperlihatkan banget bahwa motor ini tuh bener-bener dibuat atau didesain, di-upgrade dengan bener-bener sangat serius ya oleh AHM, menghadirkan perubahan-perubahan yang kalau menurut saya sih cukup terasa ya. Kayak misalkan tadi ya,
terutama dari sisi akselerasi dan juga mengenai masalah top speed mungkin ya. Nanti kita akan coba lagi lebih dalam mengenai masalah top speed. Cuman kalau untuk akselerasi dan segala macem dan juga kelincahan, saya sih asli demen banget. Nggak tahu udah apakah spek bannya diubah apa enggak bila dibandingkan dengan Vario 160 yang lama. Namun saya benar-benar merasa fun banget ya naik motor ini. Honda Vario Evo 160 ini versi yang ABS. Kalau untuk versi CBS mungkin hanya perbedaan di rem aja teman-teman sekalian. Jadi rasa percaya diri pada saat ngerem karena nggak ada unlock dari khas dari ABS. Itu aja teman-teman sekalian ya mengenai pengujian atau test ride Honda Vario Evo 160 generasi ke-9 dari Vario series. Silahkan tulis komentar bagi teman-teman sekalian. Dan kalau teman-teman sekalian melihat dari video ini, mungkin teman-teman sekalian masih ada yang dipertanyakan, tapi kalau menurut saya cobain langsung dan teman-teman sekalian pasti akan bisa melihat perbedaan antara Vario Evo 160 ini bila dibandingkan dengan yang versi sebelumnya. Itu aja, sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.